Kakek baik-baik. 6 bulan telah berlalu, prediksi Dokter Zaki terbukti. Kakek takkan bertahan lama lagi. Segera panggil Dokter Zaki, lekas. Pak Chandra, inilah lokasinya. Saya Chandra, General Manager Grup Cakrawala, datang untuk menemui Dr. Zaki. Mohon agar Dr. Zaki bersedia menolong, menyelamatkan kakek saya. Bapak Direktur Chandra, Anda terlalu menyanjung. Saya cuma dokter desa, bukan dokter sakti. Kondisi kesehatan Bapak Chandra sangat parah, saya khawatir. Lumayan sadar diri, ya. Hanya penipu yang cari uang, cuma dokter desa biasa. Ini siapa? Saya dokter pribadi Direktur Chandra, bersertifikat lembaga medis terkemuka, dokter spesialis utama, Willy. Pak Direktur Chandra, Anda pun sudah melihatnya. Saya cuma dukun, kampung yang sedikit paham ilmu pengobatan. Karena ada senior bergelar setinggi itu di samping Anda, saya yang dokter kecil ini tampaknya tak bisa berbuat apa-apa. Silakan pulang saja. Selain itu, mau mengingatkan Tuan Willy ini. Tuan Willy, nanti tolong jaga kebiasaan pribadi Anda. Kalau tidak, dengan tubuh kecil Anda itu, dalam waktu kurang dari 2 tahun, bisa impoten. Bagaimana cara Anda bicara? Tak bisa bicara, ya? Willy, minta maaf pada Dr. Sakti Zaki. Pak Direktur Chandra, Anda pun sudah menyaksikannya. Bukan saya meremehkannya. Saya datang ke sini berharap bertemu pakar medis. Lihat usianya, ini jelas penipu kecil. Bila hari ini ia mampu menyembuhkan penyakit Pak Chandra, saya tak hanya akan minta maaf, saya juga akan Bukan sekadar minta maaf, aku bahkan berlutut lalu menyalak seperti anjing. Benarkah ucapanmu? Benar. Bagus, kalau begitu, aku punya satu permohonan lagi. Silakan sampaikan Tabib Dewa Zaki. Aku ingin Aku? dia jadi tunanganku. Sungguh tak tahu malu. Baiklah, asal kau bisa menyembuhkan kakekku, aku akan setuju. Kalau begitu, tolong bawa kakek Cokro masuk. Kakek, Sembuh total? kakek, Kakek, Dia sungguh menyembuhkannya. Tabib Dewa, dia memang tabib dewa. kakek bagaimana rasanya? Jauh lebih baik. Terima kasih, terima Tabib kasih, Dewa, terima terima kasih. Sekretaris Liu, cepat siapkan plakat dan panji kehormatan untuk Tabib Dewa. Cepat. Baik. Kamu milikku. Kamu milikku. Willy, tepati janjimu. Pak Chandra, saya. Gok, gok, gok. Gok, gok, gok. Gok, 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 gok. Kepala dokter yang berwenang di bidang medis, memalukan sekali. Pergi sana. kakak Zaki. Bagaimana kakak bisa sehebat ini? Penyakit langka dan berat seperti ini bisa kakak sembuhkan. Sebenarnya tidak seberapa. Hanya gumpalan darah dalam tubuh yang menekan saraf. Risiko operasi terlalu besar. Sedangkan obat-obatan tak bisa menyembuhkannya sepenuhnya. Orang zaman sekarang terlalu bergantung pada alat. Pengobatan tradisional sudah lama terabaikan. Linda, apakah kamu sungguh mau tetap di sisiku, menjadi istriku? Ada apa, Linda? Perutku sakit. Cepat berbaring, biar ku periksa. Ada apa, Linda? Perutku terasa sakit. Cepat berbaring, biar ku periksa. Tidak usah. Aku kurang nyaman. Tidak nyaman? Apa yang bikin kau tak nyaman? Kalau sakit, harus diobati. Ini hanya hari-hari khusus bagi perempuan. Hari-hari khusus? Hari-hari apa? Itu hari-hari menstruasi. Aku sedang nyeri haid. Nyeri haid ya? Sudah lebih baik? Jauh lebih baik. Baru saja selesai akupuntur. Jangan banyak bergerak, istirahatlah dengan baik. Kak Zaki, bisa ceritakan padaku? Bagaimana kau bisa sehebat ini? Itu rahasia. Selama 23 tahun terakhir, aku bahkan belum pernah menyentuh tangan seorang perempuan. Kini aku mengidap penyakit mematikan. Sebentar lagi akan wafat.
Sekarang saya menderita penyakit mematikan. Sebentar lagi akan meninggal. Saya harus merasakan bagaimana rasanya seorang wanita. Kalau tidak, hidup ini terlalu rugi. Jesse. Kenapa kamu di tempat seperti ini? Zaki, demi mencari uang. Saya ganti orang, biarkan orang lain saja. Jangan ganti orang lain, saya sangat butuh uang. Biarkan saya mendapatkan uang ini. Kamu sangat butuh uang, kenapa? Suami saya menderita penyakit mematikan, butuh banyak uang untuk pengobatan. Ini suami saya, kanker perut stadium akhir. Ini teman sekelas saya, Zaki. Duduklah. Semua ini salah saya, malah menyusahkan Jesse. Demi mengobati penyakit saya, seluruh tabungan keluarga habis dan berutang banyak. Jesse, ikuti aku sebentar. Jangan obati dia lagi. Penyakitnya bagaikan jurang tak berujung. Ini sedikit simpananku. Simpanlah untuk kehidupanmu. Aku, Aduh, ambil saja. Jesse, keluarlah sebentar. Aku dan saudara Zaki ingin membicarakan sesuatu. baik. Saudara Zaki, dengarkan aku. Jesse wanita yang baik, lembut serta berhati mulia. Kelak setelah aku meninggal, nikahilah dia. Aku juga orang yang akan mati. Kakak ketiga, bangunlah. Kakak ketiga, ini. Aku sungguh tak sanggup. Aku tabib suci, karena kulihat kau berhati mulia, serta berbakat luar biasa, kukhususkan menerimamu sebagai murid. Zaki, sadarlah. Begitu, tanpa kusadari, aku mempelajari ilmu medis. Kakak Zaki, rupanya kau mempelajarinya lewat perantara roh, ya? Aku hanya bercanda, mana ada ilmu perantara roh. Siapa yang bertengkar? Tetanggamu? Ya? Kamu ini mandul, apa gunanya kamu? Bagaimana saya bisa punya anak sendiri? Benihnya yang bermasalah, apa hubungannya dengan tanahnya? Ulangi lagi. Akan kupukul kau sampai mati. Memang benar-benar. Sudahlah, kita tidak pantas ikut campur urusan orang lain. Cepat bangun, belum makan malam kan? Aku tidak mau makan, sudah terlalu malam. Aku harus pulang. Bukankah kamu bilang tidak akan pulang? Kapan kamu mau menikah denganku? Siapa ya? Siapa ya? Kakak ipar Jolin? Ini, ada apa ya? Sejak menikah sampai sekarang, tidak punya anak. Dia memaki saya setiap hari. Setelah minum, dia bahkan memukul saya. Tolonglah saya, adik Zaki, bantu saya punya anak. Kakak ipar Jolin. Ini, infertilitas bukan penyakit besar, saya bisa menyembuhkannya. Benarkah? Kakak ipar, silakan berbaring. Saya akan memeriksa penyebabnya. Angkat bajumu. Saya akan memeriksa perutmu. Sakit di sini? Tidak sakit. Sangat nyaman. Kakak ipar, tolong kendalikan diri. Aku tak bisa menahan diri. Zaki, sedang apa kalian? Sedang apa kalian? Linda, jangan pergi. Kenapa aku tidak boleh pergi? Kalian melakukan hal memalukan, dan aku harus menonton? Kamu salah paham, aku sedang merawat Ibu Jolin. Linda, tunggu aku. Kenapa kamu marah lagi? Ada apa dengan Ibu Jolin? Cuma disuntik sudah berteriak-teriak. Mana aku tahu? Karena kamu suka sekali merawat orang. Kalau begitu, rawat aku juga. Kamu sakit juga? Benar, sakit hati. Sampai jumpa. Ya ampun, akhirnya dia pergi juga. Ibu Jolinnya juga tak jauh lebih tua darimu. Mengapa dia jadi ibumu? Apa kamu baru keluar dari rumah kaca? Aduh, jahat sekali. Serius? Teriakan Ibu Jolin barusan benar-benar
Sungguh memesona. Kamu bisa berteriak seperti itu? Siapa itu? Ada urusan apa pagi-pagi begini? Kak Zaki. Siapa? Kak Zaki, cepat ikut aku kembali ke kediaman Cokro. Barusan kakak menelepon, katanya kakek kritis. Apa? Tak mungkin. Kakek, kau baik-baik saja? Cepat. Biarkan aku melihat. Apa-apaan bocah ingusan ini, jangan buang waktu pasien. Kalau terjadi apa-apa, kau yang tanggung jawab. Tabib Ulung Zaki, akhirnya kau datang. Semalam kakek masih sehat-sehat saja, tapi sekarang Jangan ribut. Tuan Besar Cokro ini keracunan. Bila tak segera ditangani, nyawanya terancam. Cih, terserah kau. Tuan Besar Cheng sebentar lagi akan berbusa. Dalam 3 menit, tanda-tanda hidupnya akan lenyap. 10 menit setelah itu, dewa sekalipun takkan bisa menyelamatkannya. Hanya pakai beberapa jarum perak usang mau menyembuhkan penyakit, benar-benar menghayal. diam. Kakek, kakek. 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 Pak Chandra, tenang saja. Kakek Cokro sudah baik-baik saja. Nanti saya akan meresepkan beberapa ramuan tambahan. Konsumsilah selama sepekan, pasti pulih sepenuhnya. Terima kasih, Dr. Zaki, atas karunia menyelamatkan nyawa ini sekali lagi. Silakan mendekat. Uang ini anggap sebagai imbalan, mohon diterima. Sebagai dokter, memang wajib mengabdi pada kemanusiaan. Merawat pasien, saya tak memungut upah. Cukup gantilah biaya ramuannya. Linda, sepertinya kakek Cokro sudah baik. Mari kita kembali ke klinik lebih cepat. Masih banyak warga desa yang memerlukan bantuan kita. Baik Kak Zaki. Kalau begitu saya pamit pada kakak sulung sambil beres-beres kemudian berangkat. Baik. Wah, ini kan Dokter Zaki. Dokter Zaki sungguh berhati mulia. Uang tunai sebanyak itu tak mampu menggoyahkan Anda. Barangkali aroma tubuh gadis ini mampu memikat Tuan. Apakah Dokter Zaki sehebat itu? Ternyata biasa saja. Kupikir dulu kau hanyalah seorang anak bodoh yang kurang pengalaman. Aku belum melakukan apapun padamu. Mengapa kau begitu cepat tunduk di depanku? Kau, apa yang kau perbuat padaku? Hanya siasat kecil. Begitu aku tahu Tuan Cheng keracunan, aku pun mulai mencurigaimu. Bagaimana kau melakukannya? Katakan, siapa yang mengirimmu? Mengapa kau melakukan ini? Tolong, pelecehan. Dr. Zaki, apa yang terjadi? Itikat jahatnya belum sirna. Dia bermaksud membuatku pingsan dengan obat halusinogen, namun tak disangka justru dia yang kutaklukkan. Lihatlah di pergelangan tangannya kini, masih melekat sisa obat halusinogen. Lihat, kini dia bahkan tak mampu bergerak. Kau, Ada apa denganmu? Berani sekali kau menyentuh anak buahku. Sepertinya kau lelah hidup. Aku menduga keracunan kakek berkaitan dengannya. Tentu saja, aku belum memegang bukti kuat. Cara memaksanya mengaku, kuserahkan padamu. Dr. Zaki, tenang saja. Aku pasti akan membuka mulutnya. Kalian, angkut dia. lepaskan aku, lepaskan aku. Zaki, jangan buru-buru puas, bosku takkan membiarkanmu. Halo, apa? Klinik dirusak? Suamiku, kau tak apa? Kau ikut campur urusan orang lain? Sepertinya kau perlu diberi pelajaran. Hancurkan semua, jangan sisakan apapun. Hentikan! Jesse, bagaimana kalian bisa ke sini? Ini siapa? Bukankah kaulah yang menyembuhkan penyakit suamiku? Hari ini kami sengaja datang berterima kasih padamu. Siapa sangka setelah sampai, ternyata kau tidak ada di sini. Kami hanya ingin menunggumu pulang, tapi malah bertemu dengan mereka. Mereka masuk lalu langsung merusak. Kakak ketigamu tak tahan, lalu sempat berdebat dengan mereka. Siapa sangka mereka justru memukulnya. Aku tak punya dendam lama atau permusuhan baru denganmu. Apa maksudmu berbuat begini? Kupikir siapa? Bukankah ini tabib desa kampungan dari desa kita? Kenapa setelah diobati malah rusak? Kami tak boleh datang menuntut keadilan. Kau memfitnah. Memfitnah? Hehehe, seret keluar, biarkan dia lihat. Lihatlah, Aku sama sekali tak kenal orang ini. tak kenal? Ini rumah bibi aku, anak keempat paman ketigaku, cucu kelimanya. Sekarang, lihat gimana aku cuma bercanda. Mau apa?
Busa odol. Sepertinya penyakit saudara ini, kalau tak cepat ditangani, aku khawatir umurnya takkan bertahan lama. Siapa suruh kau berdiri? Ketua, tusukannya sakit sekali. Aku tak kuat. Sampah. Lumayan. Masih ada sedikit kemampuan, jangan senang dulu. Aku kasih tahu terus terang, selama aku masih di desa ini, walau sehari klinikmu ini, jangan harap bisa tenang. Kamu benar-benar kelewatan. Percaya nggak? Aku bakal lapor polisi dan menangkapmu. Menangkapku? Gampang ditangkap? Perempuan ini sungguh menarik. Bagaimana kalau kau meminjamkannya padaku beberapa hari? Setelah aku puas bersenang-senang, Berandal. perempuan sialan berani memukulku? Bos, Anda baik-baik saja? Bos? Bos, Sialan. Kalian berani melawan? Hajar mereka. Hentikan. Dasar berandal. Apa sebenarnya yang kau mau? Kepala desa, Sebenarnya ada apa ini? dia mengacaukan pengobatan seseorang, bahkan memukuli saudara kami. Omong kosong, jelas-jelas kau datang ke klinik kami, menipu orang, Dan dan merusak merusak klinik kami kami juga. Benar, kami bisa bersaksi. Kalau tak mau mati, jaga mulutmu. Dasar berandal, kau ini orang macam apa? Semua orang tahu. Saksi dan bukti semuanya ada di sini. Masih belum pergi? Atau akan kulaporkan ke polisi agar kau ditangkap? Hari ini kau sedang beruntung, minggir. Hei, bos, kliniknya sudah kami hancurkan, tapi ini tiba-tiba muncul penolong tak terduga di tengah jalan. Tak masalah, lanjutkan saja. Maaf Zaki, kakak ipar mengejutkanmu. Kakak ipar Yanti, kenapa jadi begini? Aku datang karena ingin kau meresepkan obat pereda nyeri untukku, penyakit lamaku. Setiap kambuh, rasa sakitnya tak tertahankan. Sini. Obat pereda nyeri ini, aku khawatir tak bisa memberikannya padamu kakak ipar, tapi aku bisa menyembuhkan penyakit lamamu. Hanya saja kakak ipar perlu bekerja sama sepenuhnya denganku. Zaki, kamu ini? Kakak ipar, kau lepas dulu pakaianmu. Apa katamu? Dasar bocah kurang ajar, bagaimana bisa berbuat begitu? Kupikir kau benar-benar bisa menyembuhkan penyakit, tak disangka kau cuma seorang cabul, hanya ingin mengambil untung dariku. Kakak ipar. Kakak ipar, duduklah dulu di tempat tidur. Kakak ipar, dengarkan penjelasanku. Aku akan melakukan akupunktur padamu untuk memperlancar aliran darah ke seluruh tubuh. Nantinya, saat kambuh, itu, perutmu takkan sakit lagi. Kau serius? Tentu saja benar. Baiklah. Kakak Zaki. Linda, kamu sudah pulang. Kakak Zaki. Ham. Semalam kamu melakukan apa? Kenapa sangat kuyu begitu? Semua karena semalam. Zaki, kakak ipar sengaja datang untuk berterima kasih kepadamu. Perutku ini semalam berkat kamu. Telur ini simpanlah. Ini semua telur dari ayam kami sendiri. Sangat bagus satu persatu. Jangan. Ambil saja, jangan sungkan. Kalau begitu aku sibuk dulu ya. Baik, terima kasih kakak ipar. Zaki, semalam kamu melakukan apa? Perutnya? Apa jangan-jangan kamu yang menghamilinya? Bagaimana mungkin? Zaki, kamu telah menghamili aku, kamu harus bertanggung jawab. Siapa dia? Aku mengandung anaknya. Dia tidak hanya tidak mau bertanggung jawab, bahkan tidak mau menikahiku. Tidak, aku. Tolong kamu harus bertanggung jawab atas anakku. Dia tidak bersalah. Kumohon kamu tidak boleh meninggalkan kami. Aku tidak. Pria bajingan. Benar-benar pria bajingan. Linda. Ayah anakku, kamu tidak boleh tidak bertanggung jawab ya. Aku saja. Bertanggung jawab apa? Aku bahkan tidak mengenalmu. Kamu. Aduh. Masih mengaku tak kenal. Saya benar-benar tidak mengenalnya. Sudah menghamili orang. Sudah bangun. Tidurnya pulas sekali ya. Ayah dari anakku, apa kau terus-menerus menjagaku di sisi ranjang? Jangan berpura-pura lagi. Saat kubantu kau kembali tadi, aku sempat memeriksa nadimu. Kau sama sekali tidak hamil. Katakan, siapa sebenarnya yang mengirimmu? Dan apa maksudnya? Saya pun terpaksa. Tak ada jalan lain. Apa ada kesulitan? Ayahku terserang penyakit aneh. Untuk mengobati ayah, keluarga kami sudah menguras segalanya.
Saya tak punya pilihan lain. Mereka berjanji, jika aku menodai reputasi Anda, mereka akan mengobati ayahku gratis. Mari pergi. Antarkan aku menemui ayahmu. Hah? Apa? Jangan lupa, aku juga seorang dokter. Anakku, ini dokter yang kau panggil? Dia tampak sangat muda. Ahan, apakah dia bisa menyembuhkan sakitku? Dia tabib hebat dari desa sebelah, dia pasti punya cara. Kesini, biar kulihat. Bagaimana keadaan ayah saya? Apakah penyakitnya bisa disembuhkan? Beliau menderita epilepsi akut. Gejala semacam ini sangat jarang, sulit disembuhkan. Namun jangan cemas, sebenarnya saya tahu metode penyembuhannya. Namun penyakit ini memerlukan jenis herbal yang amat langka. Orang kebanyakan tidak mengetahuinya. Di mana saya bisa mendapatkan herbal ini? Akan saya cari sekarang. Jangan tergesa-gesa, tunggulah hingga esok pagi, kita bisa mendaki gunung bersama. Dokter Zaki, apakah di tempat ini betul-betul ada obatnya? Ikuti saya. Mari pergi. Pulanglah untuk mengobati ayahmu. Terima kasih, Dokter Zaki. Zaki, Jangan katakan apapun. Yang terpenting, pulanglah dulu untuk menyembuhkan ayahmu. Ayo berangkat. Halo bos, Karena dia telah memperoleh rumput naga, kabari para wartawan, bergerak. apa yang terjadi? Apa ini? Cepat, cepat, ayo. Dia telah pulang, kembali lagi. Apakah Anda dokter desa yang merawat Tuan Ding? Seseorang melaporkan Anda menjalankan praktik ilegal serta melarang keluarga untuk dirujuk ke rumah sakit besar. Minggir-minggir cepat. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi. Jawab dulu pertanyaan kami. Jangan pergi, jawab dulu pertanyaan kami. Jangan pergi, jangan pergi. Jangan pergi. Jangan berkerumun lagi di depan rumah saya. Merawat ayahmu lebih penting, biarkan saja mereka melihat. Kami berhak mengungkap Anda. Ayo, masuk sama-sama masuk, ayo. Ayah, Rekan-rekan semua, saya Jarwo, Kepala Reporter Darussalam Media. Saya berasal dari keluarga medis dan cukup paham soal herbal. Tanaman di tangan saya disebut rumput naga. Ia tumbuh di hutan lebat nan lembab. Ciri khas terbesarnya adalah sangat beracun. Apa yang akan kau lakukan? Cepat, laporkan ke polisi. Dia ingin membunuh. Segera laporkan ke polisi. Apa yang kau lakukan? Dokter Ilahi Zaki membunuh. Ayah, kau sudah sadar? Zaki, syukurlah ayah sudah sadar. Tidak mungkin, tidak mungkin. Barusan jelas sekali. Pergi. Sial. Halo, bos. Misinya gagal. Pergi. Semua orang pasti penasaran. Rumput naga ini beracun. Bagaimana bisa menyelamatkan orang? Sebenarnya, ini disebut rumput induk naga. Bentuknya mirip sekali dengan rumput naga, namun khasiatnya sangat berbeda. Akar serta batangnya merupakan obat ampuh untuk mengatasi epilepsi akut. Ayo, pulang. Jika ada yang mau dikatakan, katakan saja sekarang. Dokter Zaki, maafkan saya. Cepat bangkit. Siapa yang memerintahmu melakukan ini? Dokter Zaki, apakah Anda mengenal keluarga Cokro? Keluarga Cokro? Mengapa mesti mereka? Anda menolong kepala keluarga Cokro dan membuat seseorang tersinggung. Apakah ini lagi-lagi soal dendam keluarga kaya? Sungguh melodramatis. Siapa dari keluarga Cokro? Saya tidak tahu siapa, saya belum pernah bertemu. Namun, Anda harus waspada terhadap orang-orang keluarga Cokro. Baiklah. Jaga ayahmu. Jangan terlalu memaksakan diri belakangan ini, apalagi sampai kelelahan. Cukup beristirahat saja, sudah akan membaik. Ngomong-ngomong, rumor buruk yang Anda sebarkan tentang saya, Anda juga harus mengklarifikasinya. Terima kasih, Dokter Zaki. Setelah saya selesaikan urusan ayah, saya akan segera pergi. Zaki, lagi sibuk ya? Bibi, ada sesuatu yang tidak beres. Bibi, kalau memang ada yang tak beres, katakan saja. Tenang saja, saya pasti akan merahasiakannya. Takkan bocor. Saya dengar kemampuan medis Anda sangat hebat. Saya ingin membuktikannya. Penyakit apa yang Anda alami? Silakan ceritakan. Saya cuma sedikit kedinginan.
Maksud saya, dalam urusan itu, urusan ranjang, aku merasa selalu kurang bersemangat. Kamu mengerti maksudku kan? Saya paham, Bibi. Ini bukan masalah besar. Selain itu, di negara kita, banyak orang mengalami kondisi yang sama sepertimu. Benarkah yang kamu katakan? Jangan terlalu antusias, Bibi. Begini, saya akan memberi beberapa ramuan obat, minumlah setibanya di rumah. Ramuan-ramuan ini, Bibi bisa membawanya pulang dan meminumnya. Dalam 3 hari, Bibi akan merasakan dorongan ke sana. Namun, Bibi harus menahannya. Mana bisa ditahan? Lihatlah, Bibi baru bertemu denganmu hari ini. Tiba-tiba Bibi merasa, keluhan ini tak separah itu. Bagaimana kalau kamu periksa Bibi lagi? Bibi, keluhan ini tak bisa sembuh secepat itu. Memang ada sedikit masalah pada dirimu, tapi kamu harus mendengarkan saya. Minumlah obat tepat waktu. Dilarang berhubungan intim selama 1 minggu. Sesudah 1 minggu, saya jamin kamu akan sangat bergairah. Sudah, saya paham, Dokter Zaki. Jangan khawatir, demi kebahagiaan saya kelak, saya pasti akan bersabar. Berapa harga obat ini? Ah, sudahlah. Anggap saja ini buat Anda, serta Direktur Laras. Untuk hidup baru kalian nanti, anggap ini sebagai hadiah dari saya. Anak bandel ini bicaranya manis sekali dan amat menyenangkan. Bibi ini mengerti, obat bagus itu tak murah. Bibi tak akan ambil untung dari ini. Pergilah. Bibi, hati-hati di jalan. Kenapa aku tak kepikiran? Anak muda, berapa harga 1 kotak obat ini? Manjur tidak? Tidak mahal, per kotak 2 juta rupiah. 2 juta? 2 juta? 2 juta? Kamu 2 juta gila uang? rupiah. 1 pil saja berani kamu jual 2 juta rupiah. Nak, saya lihat kamu masih muda, penampilanmu juga lumayan rapi. Mengapa malah menipu orang? Benar sekali. 1.000 rupiah. Sebutir pil. Kau kira kami semua bodoh? Pil saya ini terbuat dari bahan herbal premium, dijamin ampuh, khasiatnya langsung terasa. Jangan-jangan dia penipu? Ada yang ingin mencoba, gratis. Saya hanya ingin lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Penipu sepertimu ini. Aku, bertahun-tahun, aku bermasalah dengan vitalitas. Minum obat apapun tak mempan. Kalau berani, hari ini buat aku perkasa. Dia betul-betul memakannya. Benar-benar ditelan. Tak takut sakit. Tabib hebat. Hebat sekali. Aku bahkan merasakannya. Sekarang aku merasa aku bisa mengalahkan 10 orang sendiri. Sudah bertahun-tahun. Baru kali ini, terima kasih banyak. Aku tak percaya. Aku akan coba. Tabib Zaki, kau ini. Bukankah ini tuan muda kedua keluarga Cokro? Lama tak bertemu. Tabib Zaki, apakah keluarga Cokro menelantarkanmu? Mengapa kau kini sampai harus berjualan di pinggir jalan? Tuan muda kedua, mari bicara sebentar di tempat lain. Mencari nafkah bukanlah hal memalukan. Tak mau lagi berurusan dengan kalian. Keluarga kaya, sama sekali. Mengapa? Karena kalian yang menyeretku. Jangan bilang kau tak tahu. Ini untukmu. Ambil. Jangan bilang pernah melihatku. Aku tak ingin lagi berurusan dengan keluarga Cokro. Kau sama terlalu sekali. salah paham. Kalau begitu, terserah kau. Berhenti. Kau kira aku beri gratis? Berapa harga barang ini? Aku beli. Harga adil untuk semua, 2.000 rupiah. Halo, siapa di sana? Dokter Zaki memang punya caranya, ya. Siapa kamu? Apa maumu? Tak penting siapa saya, yang penting aku ingin kau pergi ke suatu tempat. Kalau aku tak mau? Kau pasti mau. Kenapa? Dokter Zaki, aku tak berniat buruk. Siang ini, di Hong Rentang Jalan Selatan, kau akan tahu saat tiba di sana. Maaf, aku tak tertarik. Tidakkah kau ingin tahu bagaimana kedua orang tuamu meninggal? Apa katamu? Kau akan menemui beberapa orang, mereka yang akan memberimu jawaban. Tuan, ingin membeli obat? Nona Jasmine, putri sulung keluarga besar Hartono. Ternyata usaha ini milik keluarga Hartono. Tuan. Saya lihat-lihat dulu. Baik, silakan. Nona, kau baik-baik saja, tubuhmu benar-benar dingin. Energi dingin telah merasuk ke tubuh. Dalam kondisi separah ini, kau masih sempat keluar menemui tamu. Tak kusangka ketahanan wanita ini begitu kuat. Aku baik-baik saja. Tak bisa, penyakitmu parah, harus diobati. Kamu bisa mengobatinya. Sedikit, bila Anda tak keberatan, saya bisa membantu mengobati Anda. Hentikan. Siapa kamu? Hanya mengandalkan dirimu saja? Masih mau mengobati Nona Jasmine? Apa di klinik Hong milik saya sudah tak ada orang? Atau kau mengira aku, Fendi, tak ada? Kakek Fendi, Anda datang. Aku akan memeriksamu. Bagaimana bisa seperti ini? Pak Tua Fendi, bisakah Anda mendiagnosis jenis denyut nadi ini? Denyut nadi seperti ini dulu dikenal sebagai Perintah Jenderal. Kau tahu perintah jenderal?
Biarkan saya mencobanya. Penyakit yang bahkan aku, orang tua ini, tak bisa diagnosa. Kamu yang masih muda, mampu? Kakek Fendi, biarkan dia mencobanya. Tenang saja. Kau istirahat dulu di samping, saya akan meramu obat. Gerakan anak ini begitu lancar dan alami, terutama saat memeriksa nadi, tanpa sedikit pun keraguan, membuktikan dia tidaklah sederhana. Pak Fendi, ada masalah? Ini cuma obat penghangat biasa. Apa Anda yakin obat ini bisa menyembuhkan penyakitnya? Setiap obat punya khasiat uniknya. Pak Fendi pasti lebih paham daripada saya. Melihat dia begitu yakin tadi, tak disangka obat yang dipilihnya, saya kira dia jenius, ternyata biasa saja. Tuntas. Hati-hati. Setelah minum obat ini, perlu waktu untuk dicerna. Jangan tergesa-gesa. Mereka sudah pergi ke ruang obat. Serahkan saja padaku. Zaki, kita lihat seberapa hebat kau. Kalau dia sembuh, gampang. Tapi kalau mati, Nona besar, Saya perlahan-lahan merasakan tubuh saya seakan menghangat. Seluruh tubuh terasa hangat dan nyaman. bagaimana bisa? Jasmine, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah ada hal aneh lain? Saya tidak merasakan ketidaknyamanan sama sekali. Jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Setelah meminum obat ini, saya merasa seolah penyakit saya sembuh seketika. Seharusnya tidak demikian. Saya telah berpraktek pengobatan selama bertahun-tahun. Jika ramuan ini dapat menyembuhkan penyakitmu, maka rasa dingin dalam tubuhmu seharusnya sudah bereaksi sejak lama. Mengapa baru sekarang? Anak muda, bolehkah saya tahu bagaimana Anda melakukannya? Saya hanya menambahkan sedikit ramuan keluarga saya. Menambahkan ramuan keluarga Anda? Bisakah Anda memberitahukan saya apa yang Anda tambahkan hingga khasiatnya begitu ajaib? Maaf, ini resep rahasia keluarga saya yang sangat berharga. Tak bisa saya ungkapkan. Anak muda, bolehkah saya tahu nama Anda? Zaki. Apa Zaki? Kalau begitu, apa hubungan Joko denganmu? Beliau kakek buyut saya. Anda mengenalnya? Hanya pernah mendengar saja, hanya bertanya saja. Usiamu masih muda, tapi kemampuan medismu sungguh luar biasa. Bagaimana kalau kamu bekerja di toko saya saja? Saya akan memberimu gaji setiap bulan. Jika ada hal yang tidak kamu mengerti tentang pengobatan, atau kamu menemui kesulitan, kamu bisa bertanya kepada saya kapan saja. Maaf, saya rasa tidak bisa. Masih banyak urusan di rumah. Anda perlu istirahat yang cukup. Kalau begitu saya pergi dulu. Anak muda, semoga kita bertemu lagi. Tunggu tidak mudah. Ternyata Fendi Hong itu mengenal kakek buyut. Hubungan apa sebenarnya di antara mereka dan juga pria berpakaian hitam itu? Zaki, Zaki, akhirnya aku menemukanmu. Ada masalah di desa. Apa yang sebenarnya terjadi? Cepat masuk dan lihatlah. Kalau terlambat sedikit lagi, desa kita tidak akan punya kepala desa. Apa? Cepat menyingkir. Zaki sudah kembali. Zaki sudah kembali. Cepat menyingkir. Akhirnya ada harapan. Kak Yanti, ambilkan sember air panas. Bibi Sinta, bawa orang untuk menjaga di pintu. Situasi kepala desa sekarang sangat kritis. Dalam waktu 10 jam, jangan biarkan siapapun masuk mengganggu. Kenapa kalian semua masih diam saja? Keluarlah. Oh, ayo, ayo, ayo. Kakak ipar, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kepala desa bisa jadi seperti ini? Kepala desa, Anda sudah datang. Ingat ya, harus melahirkan dan membesarkan anak dengan baik. Pasangan suami istri juga tidak boleh sembarangan. Hati-hati di jalan, kepala desa. Hati-hati di jalan. Harus ingat ya, melahirkan dan membesarkan anak dengan baik, pasangan suami istri juga tidak boleh sembarangan. Bagaimana bisa begini? Jangan gemetar lagi. Jangan gemetar lagi. Bagaimana bisa begini? Sama sekali tidak boleh. Kepala desa masih menunggu saya untuk menyelamatkannya. Tidak boleh pingsan. Tidak boleh pingsan. Zaki, Zaki, di bawah dingin. Cepat bangun. Kepala desa. Kepala desa. Kepala desa, maafkan saya.
Saya tidak bisa menyelamatkanmu. Nak, ini bukan salahmu. Setiap orang punya kelemahan. Jangan merasa tertekan. Tapi kamu adalah kepala desa. Kepala desa yang sejak kecil memperlakukanku seperti keluarga. Jika tidak ada kamu, tidak akan ada Zaki. Saya merasa ahli dalam pengobatan bagaikan dewa. Tapi sekarang, saya tidak bisa menyelamatkanmu. Percayalah pada dirimu. Kamu pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Kamu pasti bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Sudah begitu lama di dalam, dia sebenarnya bisa atau tidak ya? Aku percaya Zaki, dia pasti bisa. Sekarang bagaimana? Sudah berhasil belum? Bos, aku gagal lagi. Bodoh. Keluar. Aduh, Linda. Kapan kamu kembali? Kak Zaki, bangun. Kamu memaafkanku? Mengenai masalah itu, aku sudah tahu kebenarannya. Aku salah sangka padamu. Linda Aduh, baik sekali. tidak tahu malu. Banyak orang datang ke apotek, obat herbal tidak cukup lagi. Kamu lihat apa? Aduh, menyebalkan. Cepat keluar dan bantu. Ya ampun, mengapa pipiku memerah? Benar-benar memalukan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau lihat apa? Kalau kau terus melihat, matamu akan keluar. Gadis kecil ini, Permisi, apakah Kak Zaki ada? Jin Lian. Apakah ada sesuatu? Aku ingin berobat. Baik, ikut aku. Zaki, aku juga tidak tahu apakah ini penyakit. Hanya saja setiap pagi bangun, aku merasa badanku lengket, seperti habis melakukan hal itu. Jika ini bukan penyakit, berarti aku diperkosa hantu. Apa yang harus kulakukan? Apakah suamimu dan mertuamu mengetahui hal ini? Mereka tidak tahu. Lagi pula suamiku pergi bekerja di luar kota, sudah lama sekali tidak pulang. Hal yang memalukan seperti ini, aku juga tidak enak untuk menceritakannya kepada mertuaku. Kakak ipar Jin Lian, gejala seperti ini, kapan mulainya? Sepertinya saat suamiku pergi bekerja di luar kota, tidak lama kemudian, hal ini terjadi. Kakak ipar, lihatlah. Waktu sudah malam, hari ini kau pulang dan istirahat seperti biasa, aku akan mengamati di luar rumahmu. Entah itu manusia atau hantu, hari ini aku pasti akan membantumu untuk menangkapnya. Apapun itu, manusia atau hantu, hari ini aku pasti akan membantumu menangkapnya. Baiklah kalau begitu, terima kasih Zaki. Tidak perlu berterima kasih. Kau kembali saja dengan diam-diam. Lagi pula, tentang kau mencariku ini, jangan beritahu siapapun. Baik, aku mengerti. Aku pergi dulu ya. Aku ingin lihat, apakah di dunia ini benar-benar ada hantu? Oh, tenang. Ternyata sebegitu beraninya. Orang ini ternyata adalah ayah mertua Jin Lian. Sungguh rendahan dan tidak bermoral. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan dia menyakiti Jin Lian lagi. Kakak ipar Jin Lian, kakak ipar Juwita. Ini Zaki. Aku datang mengantar obat. Tabib Zaki, sudah selarut ini kenapa Anda datang kemari? Apakah ada urusan mendesak? Kakak ipar Juwita, saya Zaki. Saya datang mengantar obat. Tabib Zaki, sudah selarut ini kenapa kemari? Ada urusan mendesak? Kakak ipar Juwita tadi pergi ke tempat saya untuk berobat. Situasinya waktu itu khusus, jadi baru sekarang saya mengantar obatnya. Saya akan memberikan obatnya padanya nanti, sekalian memberinya beberapa pesan saja. Baiklah, tunggu sebentar, saya akan memanggilnya. Juwita, Tabib Zaki mencarimu, dia datang mengantar obat. Kak Zaki, bagaimana? Saya sudah menangkap hantu itu. Dia adalah ayah mertuamu. Apa? Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini, ambil obat ini. Sejak suamimu pergi keluar, ayah mertuamu akhirnya menemukan kesempatan ini. Dia selalu menginginkanmu. Kali ini, dia tidak bisa menahan diri dan melakukan hal itu padamu. Tidak, tapi saya merasa pusing dan bingung. Benarkah itu bukan perbuatan hantu? Tidak mungkin. Saya kira dia memberimu obat, membuatmu kebingungan. Nak, minum air ini.
Aib keluarga tidak boleh disebarluaskan masalah ini. Kamu bisa memberitahu suamimu atau ibu mertuamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa menerimanya, kamu bisa langsung melapor polisi agar mesum tua itu ditangkap. Saya mengerti. Terima kasih ya Kak Zaki. Tidak perlu berterima kasih. Cepat masuklah. Ada-ada saja masalah ini. Kakak Zaki, aku diganggu orang. Di mana? Tunggu saja pembalasanku. Linda, jangan menangis. Ada aku di sini. Wanita itu menamparku. Aku tidak bisa melawannya. Mengapa kamu memukul pacarku? Aku terburu-buru mengemudi untuk mengurus urusan, dia menghalangi jalanku. Anjing saja tidak akan menghalangi jalan. Hanya sebentar menghalangi jalan. Kamu langsung memukul orang. Apa kamu benar-benar berpikir ayahmu adalah presiden? Sehingga bisa bersikap semena-mena seperti ini? Namaku Lisa, aku memang semena-mena. Lalu kenapa? Kalau tidak terima, lapor saja polisi. Aku sudah pernah melihat orang sombong, tapi belum pernah melihat yang sesombong kamu. Kamu memukul orang dan masih berdalih, apapun alasannya. Memukul orang itu salah. Aku memukul ya memukul. Apa masalahnya? Paling-paling, aku ganti rugi beberapa juta rupiah. Cukup untuk kalian orang miskin. Sudah lebih dari cukup. 2 juta rupiah. Aku juga punya. Cukup untuk mengurus kalian orang kaya. Juga sudah cukup. Kamu jahat sekali. Aku akan membunuhmu. Dodi serang. Udah dipukul ya dipukul. Apa hebatnya sih? Paling-paling, kami ganti rugi 2 juta sampai 4 juta rupiah. Itu sudah cukup untuk membayar orang-orang miskin seperti kalian. Sudah cukup. 2 juta rupiah. Saya juga punya. Cukup untuk membayar orang-orang kaya seperti kalian. Sudah cukup juga. Kau keterlaluan sekali. Akan kubunuh kau. Dodi serang. Kau pura-pura apa? Mana gayamu yang tadi? Sudah tidak berani? Sepertinya bukan pura-pura. Apa maksudnya ya? Penyakit jantung bawaan. Sebenarnya kau ini siapa? Bisa dibilang setengah dokter lah. Dokter? Kamu ini siapa sebenarnya? Bisa dibilang setengah dokter. Dokter? Ini penyakit jantung bawaanmu sangat mudah kambuh. Kalau terlalu cemas dan marah, itu bisa menyerang jantungmu, tidak akan tertolong. Siapa namamu? Zaki! Kalau mau balas dendam, datang saja kapanpun mencariku, melapor polisi juga boleh. Semua orang lihat ya, dia yang duluan menyerang, aku paling-paling hanya membela diri. Mulutmu benar-benar kurang ajar. Baiklah, Zaki, aku ingat kamu. Hei, bukankah kamu ingin mengingatku? Ini kartu namaku. Tolong diingat baik-baik. Terima kasih ya. Lebih keras. Aku tidak dengar. Kak Zaki, kamu benar-benar hebat. Menghadapi orang seperti itu memang harus begitu. Linda, bagaimana kalau aku menginap malam ini? Aduh, kenapa di kepalamu selalu ada pikiran-pikiran jahat ini? Linda, kamu cantik sekali. Zaki, aku belum siap. Aku takut. Mikiran kemana-mana. Aku hanya ingin mencari tempat yang tenang untuk ngobrol saja. Lagi pula, meskipun kita tidak bisa melakukan itu, tapi bermesraan sebentar boleh. Kan? Di tempat umum seperti ini, bagaimana kalau ada yang melihat? Kan tidak enak dilihat. Kamu diam-diam menyewa kamar. Siapa yang tahu apa niatmu? Kalau begitu, karena kamu tahu aku punya niat buruk, kenapa kamu masih ikut denganku? Seperti kata pepatah, Yudas memukul Hades, satu ingin memukul, satu ingin dipukul. Kamu mau lari, ya? Mau lari kemana? Halo, siapa ini? Halo, siapa ini? Saya yang tadi Anda selamatkan di parkiran. Ada apa? Mau balas dendam pada saya? Saya ingin meminta bantuan Anda untuk mengobati. Suami saya menderita penyakit yang sangat aneh. Penyakit aneh? Saya Zaki. Anda Zaki.
Tabib Zaki, begini. Kalian mengobrol saja dulu, saya akan membeli minuman. Tabib Zaki, mohon maaf jika saya terdengar konyol, tetapi saya tidak berfungsi di sana. Entah mengapa tidak bisa ereksi. Jangan khawatir, saya punya pengalaman mengobati penyakit seperti ini. Mari saya periksa kondisi Anda. Ini disebabkan oleh terlalu banyak bersenang-senang. Ini adalah tanda kelemahan ginjal yang parah. Saya akan meresepkan beberapa ramuan untuk Anda. Anda hanya perlu mengonsumsinya dan menyesuaikan pola hidup. Namun Anda harus ingat, jauhi hubungan intim selama 1 bulan. Selama 1 bulan ini, Anda tidak boleh mendekati wanita. Baiklah, semua terserah Anda. Terima kasih, Tabib Zaki. Dalam sebulan ini, kamu tidak boleh mendekati wanita. Baiklah, aku akan mengikuti semua perintahmu. Terima kasih, Dr. Zaki. Hei. Tidak bagus, Lukas sekarat. Apa? Racun merah, berjongkok. Jika tidak mau mati, cepat berjongkok. Ada apa sebenarnya dengan suamiku? Dia baik-baik saja, tapi aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Silakan. Apakah keluarga Wijaya mengalami perubahan? Bagaimana kau tahu? Ceritakan secara rinci. Kakekku meninggal kemarin dan wasiatnya juga menghilang tanpa jejak. Beberapa pengacara yang bersama kakek saat itu, semuanya menghilang. Dokumen-dokumen terkait juga hilang. Sekarang, semua orang mengincar wasiat ini. Suamimu yang paling berpeluang mewarisi semua ini, pewaris urutan pertama, benarkah? Benar? Pantas saja, lagi-lagi drama keluarga kaya yang rumit ini. Situasinya, sementara ini dirahasiakan. Katakan saja kepada orang luar bahwa dia tidak sadarkan diri. Mengapa harus begitu? Lakukan saja apa yang dia katakan. Dr. Dewa Zaki, bagaimana? Racun Ciwen ini lebih sulit ditangani dari yang kubayangkan. Sepanjang hidupku, aku telah berbuat baik, tidak pernah menyinggung siapapun. Mengapa bisa begini? Kau tidak perlu khawatir. Kita memiliki takdir bersama, aku tidak akan meninggalkanmu. Hanya saja, jika kau bisa terkena racun ini sekali, kau bisa terkena 2 kali. Keluarga Wijaya memiliki banyak anggota, sulit untuk dicegah. Karena tidak bisa dicegah, lebih baik menyerang duluan. Apa maksudmu? Jangan bertele-tele. Racun merah, terutama menyerang imunitas tubuh, dan persyaratan untuk meracuni sangat ketat. Situasi di mana seseorang bisa keracunan hanya dengan minum air, itu hanya ada di film. Racun ini harus selalu disimpan dalam kotak suhu konstan, dan dari saat diambil hingga diracun, tidak boleh lebih dari 1 jam. Jika tidak, efektivitas obat akan sangat berkurang. Yang paling penting, orang yang diracuni memiliki masalah fungsi hati dan ginjal. Aku mengerti. Orang yang bisa meracuni dalam waktu singkat dan tahu tentang kondisi tubuhku hanya... Dasar kamu ini... Saya hanya bercanda. Kamu sudah punya tujuan. Tabib Zaki, kebaikanmu ini akan saya ingat untuk hal selanjutnya. Kamu tidak perlu khawatir. Kalau begitu, istirahatlah dengan tenang. Nyonya Wijaya, silakan. Kalau begitu, Dr. Zaki, hati-hati di jalan. Keluarga Cokro, keluarga Hartono. Sekarang ada tambahan keluarga Wijaya. 4 keluarga besar sudah ada 3 yang terlibat dengan saya. Situasinya mulai menarik. Bukankah kemarin kamu bilang, kalau saya masak untukmu, bisa saja. Bodoh sekali. Dulu kamu pintar sekali. Sekarang, kenapa apapun yang saya katakan, langsung kamu percaya? Kamu membohongi saya. Kamu membohongi saya. Kamu membohongi saya. Kamu membohongi saya. Siapa itu? Keluar. Jika kamu keluar sekarang, nyawamu akan kuampuni. Kalau tidak... Linda, kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Kak Zaki, ini aku Yeni. Yeni? Kenapa kamu? Wajahmu? Apa yang terjadi? Dia adalah cucu dari bibi ketiga dari adik ibuku. Cucu. Kalau dihitung, dia juga punya hubungan denganku. Kak Zaki, kumohon tolonglah aku. Maaf ya, aku mau ke kamar mandi sebentar.
Kak Zaki, aku dengar kemampuan medismu sangat hebat, jadi aku sengaja pulang dari kota mencarimu. Aku harap kamu bisa menghilangkan bisul di wajahku ini. Keracunan logam berat, pengobatan kerok kulit, tusuk jarum emas, regenerasi darah dan daging. Ini karena kosmetik murahan. Teman-teman di sekolah setiap hari berdandan dengan cantik menawan, hanya aku tidak terima. Kenapa aku yang lebih cantik dari mereka, tapi harus selalu diejek ayam kampung oleh mereka? Namun saya tidak menyangka kosmetik ini ternyata mengandung logam berat di atas ambang batas yang membuat wajah saya hancur seperti ini. Saya mencoba berbicara dengan mereka, tetapi mereka malah menuduh saya memfitnah dan ingin menuntut saya. Berani-beraninya menggunakan bahan beracun ini untuk menyakiti orang. Kak Zaki, tolonglah saya mohon. Jika kakak tidak bisa menyelamatkan saya benar-benar tidak punya pilihan selain mati. Tenang saja, wajahmu bisa saya sembuhkan. Hanya saja, kamu harus sedikit menderita. Penderitaan apapun saya bisa menanggungnya, asalkan wajah saya bisa sembuh. Apa kamu benar-benar bisa menahannya? Kak Zaki, asalkan wajah saya bisa sembuh, sesakit dan sesulit apapun saya bisa menahannya. Baiklah. Kak Zaki, terima kasih banyak. Linda. Baiklah, Linda. Jangan marah lagi ya. Kak Zaki, kemarin aku sudah ingin bertanya kepadamu, siapa dia? Kakak iparmu. Kakak ipar, istrimu, lalu siapa aku? Zaki, apakah kamu sudah lupa perjanjian pernikahan antara aku dan kamu? Zaki, kamu beraninya mendua hati? Terakhir kali, kamu berhasil lari. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Zaki, apa kamu pantas memperlakukanku seperti ini? Yeni, selama bertahun-tahun ini, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Dan lagi, aku tidak pernah mengakui perjanjian pernikahan saat itu. Apalagi, aku sudah bersama Linda. Kami akan segera menikah. Dia sudah mengandung anakku. Ini tidak mungkin. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Kalau begitu, aku tanya kepadamu. Datang bulanmu bulan ini. Sudah datang belum? Jadi, kamu ini sudah mengandung anakku. Linda akan menjadi seorang ibu. Kami belum menikah. Baru berencana besok akan menemui Pak Tua Cokro. Untuk melamar, kita akan mendaftar dulu. Zaki, bagaimana bisa kamu mengkhianati perjanjian pernikahan kita? Yeni, sekarang kamu juga sudah ke kota, sudah belajar. Pandanganmu pasti lebih luas. Seharusnya tidak lagi terbatas pada desa kecil ini. Nanti, kamu akan menemukan yang lebih baik. Tapi, bukan kamu yang meninggalkanku? Akulah Yeni yang berubah hati dan tidak menginginkanmu. Pak Tua Cokro, Bapak Chandra, saya datang hari ini untuk melamar secara resmi. Bagus. Zaki, perasaanmu pada adikku kami sudah tahu sejak lama. Keluarga Cokro kami, tentu saja. Ingin menikahi putri sulung keluarga Cokro kami. Kamu pikir kamu siapa? Kamu datang untuk apa? Ayah, saya datang untuk melihat apakah penyakitmu sudah sembuh, atau jangan-jangan saya datang untuk melihat apakah kamu sudah mati atau belum. Kamu. Lihatlah tatapan keponakan besar ini kepadaku. Orang yang tidak tahu pasti mengira aku yang membunuh orang tuamu. Daniel. Anak durhaka, pergi sana. Paman kedua, bisakah kamu bicara baik-baik? Lihatlah kakek sampai marah seperti ini. Zaki, yang dikenal sebagai tabib ilahi Zaki, hanya dengan kamu, seorang tabib desa, ingin menikahi nona besar, keluarga Cokro kami, kamu pantas? Pantas atau tidak, kurasa bukan kamu yang memutuskan kan? Ada kakek Cokro sebagai kakek dan Pak Chandra sebagai kakak kandung kamu. Seorang paman kedua, bukankah terlalu banyak ikut campur? Kamu. Paman kedua, aku rela menikah dengan Zaki, apalagi aku sudah mengandung anaknya. Kamu, Linda, apa yang kamu lihat dari pemuda miskin ini? Semuanya. Mulai sekarang, kau adalah milikku. Mulai sekarang, kau hanya boleh bersikap baik kepadaku seorang. Jangan khawatir, aku hanya mencintaimu. Aku akan mengajak kalian berkeliling dunia. Setuju? Ayo. Baik. Ayo. Minum. Ternyata memang kau.
Kamu tahu aku. Para pengawal itu memakai pakaian orang-orang keluarga Cokro. Karena ini dari keluarga Cokro, dan mereka begitu tidak sopan kepadaku. Selain kamu, siapa lagi? Lumayan pintar juga, tapi dengan kepintaran sekecil ini, ingin melindungi Linda, itu hanya khayalan belaka. Aku akan melakukannya, bukan hanya kepintaran sekecil ini. Zaki, apa yang kamu lakukan padaku? Sekarang, masihkah kamu berpikir ini kepintaran kecil? Paman kedua, atau seharusnya aku memanggilmu Bapak Mertua? Bagaimana kamu bisa tahu? Sangat mudah. Menusuk titik akupunktur dengan jarum perak mendeteksi garis keturunan. Tentu saja, ditambah sikapmu terhadap Linda berbeda dari anggota keluarga Cokro lainnya. Itulah mengapa aku... Bapak Mertua, sebaiknya kamu jujur saja. Kalau tidak, menantu ini bisa saja lepas kendali, dan kalau kau sampai terluka, itu tidak baik. Bicaralah, biar saya yang mendengarkan. Ada apa? Kalau kau tahu diri, tinggalkan keluarga Cokro secepatnya. Anggota keluarga Cokro yang kau maksud, apakah Pak Tua Cokro atau Pak Chandra? Jika kau ingin hidup, jangan banyak tanya. Saya berjanji padamu, demi Linda, saya akan sebisa mungkin menjauh dari kalian anggota keluarga Cokro di kemudian hari. Saya dengar paman kedua memiliki banyak koneksi di masyarakat, dan bisnisnya melibatkan bedah plastik serta estetika medis. Kebetulan ada satu hal yang ingin saya minta paman kedua selidiki. Hal apa? Coba katakan. Kosmetik beracun, saya ingin tahu siapa sebenarnya yang berada di balik ini. Paman kedua, ayah mertua. Baiklah, saya berjanji padamu, berikan saya 3 hari. Tentang panggilan ayah mertua, jangan pernah disebut lagi. Paman kedua, tenang saja. Orang dari keluarga Cokro yang kau maksud, apakah itu Tuan Tua Cokro atau Tuan Chandra? Jika kau ingin hidup, jangan banyak bertanya. Aku berjanji padamu, demi Linda, aku akan berusaha menjauhi kalian, keluarga Cokro di masa depan. Suamiku, kau baik-baik saja? Suamimu sekuat ini, apa yang bisa terjadi? Orang-orang yang datang hari ini, apakah mereka dari keluarga Cokro? Apakah itu paman kedua? Untuk apa mereka mencarimu? Tidak ada apa-apa. Sayang, mulut kecil Linda manis sekali ya. Ini baru hari pertama setelah menikah. Sudah memanggilnya dengan begitu lancar. Aduh, kenapa sih? Kan sedang makan. Makan apa? Ada kau di sisiku, istriku secantik ini. Sungguh menggoda. Aduh, jangan. Tidak boleh. Aku sudah hamil. Tidak boleh. Saya sedang hamil, tidak bisa. Kau tidak percaya suamimu ya? Saya ini dokter. Kalau saya bilang bisa ya bisa, tidak bisa pun harus bisa. Tenang saja, saya akan sangat berhati-hati. Zaki, dia hampir meninggal. Kakak lintangmu hampir meninggal. Ada apa? Dia naik gunung mencari obat, tidak sengaja terluka akibat tebasan pisau. Cepat lihat dia. Sakit sekali. Bantu dia masuk. Aduh. Baiklah kakak ipar, darah kakak Lintang sudah berhenti. Setelah pulang selama minum obat sesuai jadwal, dalam waktu 3 hari dia akan pulih seperti biasa. Benarkah? Tapi, obat semahal ini? Kakak ipar perempuan, jangan khawatir. Ramuan ini tidak mahal, semuanya dibuat dari ramuan herbal biasa. Bukankah kakak laki-laki Luo hari ini terluka saat mencari ramuan di gunung? Apakah ramuan itu masih ada? Jika masih ada, ambillah itu sebagai pengganti biaya pengobatan. Aduh, terima kasih banyak. Nanti ya, jika ada sesuatu yang kakak ipar perempuan bisa bantu, katakan saja. Benar-benar? Anggap saja. Aku berbuat kebaikan untuk anakku yang belum lahir. Saki. Linda, pas sekali. Ikut denganku. Mengantar kakak laki-laki Luo dan kakak ipar perempuan. Baiklah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Hati-hati di jalan ya. Suamiku, ada kamu di sisiku. Aku merasa sangat tenang. Hanya merasa tenang? Tidak ada manfaat lain? Aduh, Linda menjadi nakal ya. Sebenarnya aku lebih suka kamu yang seperti ini, penuh pesona. Karena istri sudah bicara, maka suami akan berusaha lebih keras. Halo. Baik, saya mengerti. Siapa itu? Menelponmu sekarang? Tidak apa-apa. Lanjutkan tidurmu. Saya ada urusan, mau keluar sebentar. Mau buru-buru kemana? Lepaskan aku.
Daniel, kau berani menyentuhku? Sepertinya kau tidak ingin hidup lagi. Kalau kau benar-benar punya kemampuan, kau tidak akan berada di sini. Kau? Orang yang kau minta sudah kubawa, sekarang giliran kau menepati janjimu padaku. Tenang saja. Orang di balik kosmetik beracun ini adalah kau. Siapa kau? Berani-beraninya menyentuhku? Apa kau tidak tahu? Jika kau menyinggung perasaanku, berarti kau menyinggung seluruh keluarga Chuhadi. Keluarga Chuhadi? Keluarga Chuhadi dari 4 keluarga besar itu. Bagaimana? Takut kan? Akan kuberitahu, kau sekarang juga lepaskan aku. Jika tidak, setelah aku bebas, aku pasti akan mencabut nyawamu. Sebagai anggota dari 4 keluarga besar dengan identitas yang dihormati, seharusnya lebih menjadi teladan. Apa yang kau lakukan? Kau. Zaki, apa yang kau lakukan padanya? Jika kau berani bermain-main sampai menghilangkan nyawa, aku tidak akan ikut campur. Hanya memberinya sedikit pelajaran. Bawa dia kembali saja. Jangan merekam. Jangan merekam. Jangan merekam. Kenapa masih terdiam? Cepat bantu Tuan Muda kedua masuk. Baik-baik. Tabib Zaki, nona besar saya, mempersilakan Anda masuk. Nona besar, orangnya sudah dibawa. Nona besar Sisil memanggil saya, ada urusan apa? Dalam aku dengar dari desa Jogja, ada seorang tabib hebat yang dipanggil Tuan Zaki. Hari ini bertemu, ternyata begitu mudah. Katakan saja kau berusaha keras, ingin bertemu denganku, sebenarnya untuk apa? Saya seorang dokter, ingin bertemu dengan Anda. Menurut Anda untuk apa? Jika saya tidak salah tebak, wajah Anda juga rusak. Diam kau. Hentikan. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Suruh adikmu menarik kembali kosmetik beracun itu, tutup pabriknya, dan minta maaf secara terbuka. Kenapa aku harus menuruti katamu? Karena aku bisa menyelamatkanmu. Apa katamu? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Zaki itu? Halo? Anda tenang saja. Apapun yang dia lakukan, saya tidak akan membiarkannya berhasil. Dokter Zaki kemana? Dia akan segera kembali. Tunggu sebentar lagi ya. Dokter Zaki, akhirnya Anda kembali. Haris, kenapa kamu di sini? Saya sengaja datang untuk berterima kasih kepadamu. Saya dengar kamu dan adik Linda sudah menikah dan mendaftarkan pernikahan. Saya sengaja datang untuk mengucapkan selamat kepadamu. Tentu saja, saya datang untuk berterima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan hidupku. Saya seorang dokter, menolong orang adalah tugasku. Ucapan selamat darimu, kami berdua sudah menerimanya. Mengenai barang-barang ini, bawa kembali. Saya sudah datang jauh-jauh, apa kamu tidak mau mengajakku makan? Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan kepadamu. Saya sudah menemukan orang yang meracuni saya. Kalian lagi, drama keluarga kaya itu, saya tidak ingin terlibat dan tidak tertarik. Adikku, anak yang baru berusia 10 tahun itu. Saya menganggapmu teman, makanya saya memberitahumu hal ini. Saya dengar kamu baru saja pergi ke keluarga Chuhadi. Sebelumnya kamu juga punya hubungan dengan keluarga Hartono. Apa kamu tidak pernah berpikir, kenapa orang-orang dari 4 keluarga besar itu berbondong-bondong mencarimu? Meskipun kami satu ayah beda ibu, tapi kami bersaudara sehari-hari, sangat akrab. Sekarang dia justru ingin membunuhku. Kalau kau ingin aku menghibur hatimu yang terluka, aku tidak punya waktu. Bibinya adalah anggota keluarga Chuhadi. Dia juga mengaku bahwa keluarga Chuhadi yang menyuruhnya meracuniku. Keluarga Chuhadi? Michelle? Benar, dia adalah adik ketiga Martha. Michelle. Apa urusannya denganku? Kau begitu pintar. Apa kau masih tidak mengerti tentang kepentingan yang terlibat di dalamnya? Benar bisa menyembuhkan wajahku? Selama kau bisa mengembalikan wajahku seperti semula, setengah dari aset keluarga Chuhadi bisa kuberikan padamu. Meskipun kau adalah nona besar, tapi ku dengar pemimpin keluarga Chuhadi bukan dirimu, melainkan adik ketigamu, Michelle. Aku hanya sedang sedikit tidak beruntung. Jika keluarga Chuhadi tanpaku sudah lama dihabisi oleh 3 keluarga lainnya sampai tidak tersisa apa-apa. Mereka semua hanya tahu berselisih. Bodoh. Tarik kembali kosmetik beracun itu. Turunkan semua kosmetik beracun dari pasaran. Jika tidak, kau tahu akibatnya. Martha, kau jangan keterlaluan. Kau pikir apa yang kau lakukan di belakangku? Aku tidak tahu. Jika aku menceritakan semua hal ini kepada keluarga Chuhadi, kau pikir kau masih bisa sebebas sekarang? Ini kau. Aku sudah melakukan seperti yang kau katakan. Kau sudah berjanji padaku. Kau benar-benar akan setuju mengobati Martha?
asalkan dia bisa menyelesaikan masalah kosmetik beracun itu dan tidak lagi membiarkan lebih banyak orang menjadi korban. Menyelamatkannya juga dianggap sebagai perbuatan baik. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Cokro. Kami sangat berterima kasih kepadamu telah menyelamatkan kakekku. Jika tidak, aku juga tidak akan menikah denganmu, benar kan? Aku tahu. Keluarga Chuhadi, keluarga Hartono, kakek Fendi, sepertinya tahu sesuatu. Apa hubungannya keluarga Hartono denganku? Kakek Fendi, terakhir kali Anda menyebutkan kakek buyut saya. Aku ingin tahu tentang keluarga Zaki kami, apalagi yang Anda ketahui. Terakhir kali aku datang ke Hong Rentang, itu bukan kebetulan, aku dipancing untuk datang. Dia berkata, asalkan aku datang ke sini, aku akan tahu kebenaran di balik kematian orang tuaku. Dia berkata begitu? Ya. Jadi, mohon kakek Fendi, beritahukan padaku apa yang Anda ketahui. Baik, aku akan bicara. Sebenarnya, Tolong. Nona kedua. Tetua Fendi, kumohon, selamatkan adikku, selamatkan dia. Biar saya lihat. Nona besar, hamba juga. Tidak. Dia tidak akan kenapa-kenapa. Tetua Fendi, Anda sangat hebat, Anda pasti bisa menyelamatkannya, benar kan? Molly, bangunlah. Tetua Fendi, Nona kedua ini Terkontaminasi racun belulang? mungkin saya bisa mencoba. Zaki, kau benar-benar bisa menyelamatkannya? Mari dicoba. Nona besar, biarkan dia mencoba. Mungkin ada secercah harapan. Bagaimanapun, dia adalah keturunan keluarga Zaki. Zaki, jika kau bisa menyelamatkan adikku, semua yang ingin kau ketahui akan kuberitahukan padamu. Baik, sudah disepakati. Sudah lebih dari 3 jam. Jangan panik dulu, tunggu sebentar lagi. Apakah Molly baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Benar-benar berhasil? Molly, bangunlah. Molly, kenapa dia belum bangun? Besok pada jam yang sama dia akan sadar kembali. Tenang saja. Benarkah? Kau yakin dia baik-baik saja? Nona muda Jasmine, jika kau tidak percaya padaku, kenapa memintaku untuk mengobati? Nona muda, biar aku lihat. Nona muda kedua, benar-benar sudah pulih. Tidak hanya denyut nadinya stabil, dia juga tidak lagi lemah dan tak berdaya. Bagus sekali. Urusan yang harus kulakukan sudah selesai. Hal yang kalian janjikan padaku seharusnya sudah dipenuhi juga kan? Siapa sebenarnya yang membunuh kedua orang tuaku? Kalian berdua, jika masih dengan sikap tidak kooperatif seperti ini, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Hari ini aku bisa menyelamatkan Nona kedua, begitu juga aku bisa membuatnya kembali terbaring. Tidak bisa. Aku akan bicara. Serahkan ilmu rahasia tabib sakti dan aku akan melepaskan istrimu. Mana ada ilmu rahasia tabib sakti? Kakak, mohon lepaskan kami berdua. Kami sungguh tidak memilikinya. Karena kalian tidak tahu apa-apa, menyimpan kalian juga tidak ada gunanya. Singkirkan saja mereka. Ingat harus dilakukan secara rahasia, jangan sampai ada yang tahu. Ayah anak-anak, aku sungguh tidak punya ilmu rahasia tabib sakti apapun. Aku mohon, tolong lepaskan kami. Ketika aku tiba di sana, ayah dan ibumu sudah meninggal karena diracun. Adapun siapa dalang di baliknya, aku sungguh tidak tahu. Malam itu, suasana cukup gelap, meskipun aku cukup dekat, namun wajah mereka, aku juga tidak melihatnya dengan jelas. Jadi, orang tuaku tidak meninggal karena salah makan racun, melainkan dibunuh. Jadi saya baru sadar, orang tua saya tidak meninggal karena salah makan racun, tetapi dibunuh. Ya. Berani membunuh orang tua saya pasti akan membuatmu membayar mahal. Nak, kadangkala, kamu harus belajar merelakan. Seumur hidup saya Zaki, jika saja saya tidak tahu orang tua saya dibunuh, mungkin saya tidak akan peduli. Sekarang saya sudah tahu, jika saya masih bisa merelakan, apakah saya masih pantas disebut manusia? Baiklah, hanya karena kakek buyutmu tanpa sengaja mendapatkan buku rahasia dokter ilahi itu. Kenapa? Apakah Pak Fendi juga tertarik pada buku rahasia keluarga Zaki ini? Tertarik? Jika dikatakan tidak tertarik, itu bohong. Tetapi, Saya percaya Pak Fendi. Jangan pakai tetapi lagi. nak, percuma menasihatimu. Berhati-hatilah.
Pelan-pelan, kamu sedang hamil, itu tidak baik untukmu dan bayi. Tidak bisa pelan, ini masalah hidup dan mati. Cepat ikut saya. Ada apa? Lagi, kamu lari pelan-pelan. Tolong saya. Tolong anak saya. Tolong selamatkan anakku. Tadi aku mengobrol dengan Kak Hani, dia tiba-tiba saja. Cepat lihat. Membantu melahirkan. Ini, aku tidak bisa. Ini, aku. Cepat panggil ambulans. Aku hampir tidak kuat lagi. Kumohon selamatkan anakku. Aku. Aduh, jangan bilang aku lagi. Katakan saja kamu bisa atau tidak. Aduh, ini. Suamiku, kamu bahkan bisa menyelamatkan orang mati, apalagi hanya membantu melahirkan. Bukannya hanya mempercepat persalinan, lagi pula, anak Kak Hani sama seperti anak kita. Kamu tidak tega melihat orang menderita tanpa membantu, kan? Benar kan? Baiklah. Linda. Pergi masak air, suamimu hari ini akan membantu persalinan. Siap. Kamu pergi masak air, suamimu ini hari ini. Aku sudah membantu melahirkan. Baiklah. Kamu tenang dulu. Aku akan menusukmu dengan jarum. Kamu tenang, hanya bernapas dengan dalam saja. Kakak Hani, kamu dorong dengan tenaga. Kamu harus bertahan ya, Kakak Hani. Cepat pikirkan cara. Tidak bisa. Dengan begini, tidak akan bisa melahirkan. Sepertinya hanya bisa menggunakan cara itu. Cara apa? Tapi apa? Menyelamatkan nyawa. Itu penting. Linda, kalau begitu kamu keluar dulu. Apapun suara yang kamu dengar, jangan salah sangka. Baik tidak? Semua demi menyelamatkan nyawa. Baik. Tutup pintunya. Baik. Hani, demi menyelamatkanmu dan anakmu. Tutup pintunya. Baik. Hani, untuk menyelamatkanmu dan anak kita. Sepertinya sekarang hanya ada satu cara itu. Kakak Zaki, kamu, Semua demi menyelamatkanmu dan anak kita. semua demi anak. Suamiku, kamu. Linda, tenang. Tapi, Semua demi menyelamatkan nyawa. metode persalinan seperti apa? Sampai menghasilkan suara seperti itu. Jangan-jangan mereka... Tidak mungkin. Mereka tidak akan melakukan hal seperti itu. Lahir. Sudah lahir. Sudah lahir. Sudah lahir. Laki-laki atau perempuan? Seorang bayi perempuan, nanti setelah besar, pasti akan seperti adik Hani, sama menggemaskannya. Kamu dan kakak Hani, kalian... Adik Linda punya suami sebaik kakak Zaki, sungguh membuat iri. Linda. Kakak Zaki, terima kasih tadi. Seorang dokter harus berhati mulia. Aku menyelamatkanmu juga sudah sepantasnya. Kakak Zaki sungguh luar biasa terampil. Adik Hani, hati-hati berbicara. Sungguh iri pada adik Linda. Suami adik Hani juga akan memperlakukan adik Hani dengan 1001 perhatian. Aku ada urusan, kau istirahat saja di sini dulu. Jangan marah lagi. Aduh, bukankah kau yang bilang semuanya demi menyelamatkan orang? Kenapa sekarang kau sendiri malah cemburu dan merajuk di sini? Aku memintamu menyelamatkan orang. Aku tidak memintamu melakukan itu dengannya. Yang mana ya? Yang itu? Kamu terlalu banyak berpikir, tidak seperti yang kamu kira. Lalu, kamu begitu saja menyelamatkan dia dan bayinya? Betul, sekarang pergelangan tangan suamimu, aduh, masih sakit dan tidak nyaman. Kalau begitu, aku pijat ya. Istriku tersayang baik sekali. Istriku tersayang, kamu tidak ingin merasakan pengalaman seperti itu? Menyebalkan.
Silakan masuk. Martha, kenapa kamu kemari? Tabib hebat Zaki ini benar-benar lupa ya. Perjanjian kita sebelumnya, jangan-jangan kamu juga lupa? Mana mungkin? Kamu menarik produk kosmetik beracun itu, aku mengobati penyakitmu. Aku ingat. Baguslah kalau ingat sepanjang hidupku. Paling benci orang berbohong padaku, orang-orang yang pernah membohongiku sebelumnya, tidak ada yang berakhir baik. Kebetulan sekali, orang-orang yang berani mengancamku sebelumnya juga sudah melihat sendiri akhir yang tragis. Maksudmu, Martha pagi-pagi sekali sudah lari ke tempat Zaki? Jangan-jangan keluarga Chuhadi juga bekerja sama dengan Zaki? Baik, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan dia berhasil. Zaki, aku pasti akan membuatmu hidup menderita lebih dari mati. Kau bilang selama ini kau merasa tidak puas, memangnya ada hal apa yang sudah kau lakukan dengan benar dan jelas? Kalau tidak ada kakakmu, kau hanyalah sampah yang sama sekali tidak berguna. Kakek benar dalam menasihati, mulai sekarang dan seterusnya, aku pasti akan belajar dengan baik dari kakak. Kakak kedua. Linda sudah kembali. Zaki, kau juga datang. Adik perempuan, lama tidak bertemu, Dokter Ilahi Zaki. Kakak kedua. Kakek, aku rindu sekali padamu. Kakek juga merindukanmu. Aku akan memeriksa nadimu lagi ya, Rona wajah Anda. Nadi kakek saat ini sudah stabil, tubuh Anda sudah tidak ada masalah besar. Sudah kubilang kan, tubuh kakek pasti sudah tidak apa-apa. Yanto, kau ajak Zaki keluar untuk jalan-jalan. Aku ingin bicara dengan cucu kesayanganku, berdua saja. Dokter Ilahi Zaki, silakan. Obat itu kau masih punya? Kenapa penyakit kakak kedua belum sembuh? Ini tidak mungkin. Obatku, mahal itu pasti ada alasannya, selalu mujarab. Tidak ada aturan setelah diminum lalu diminum lagi. Obatmu tentu saja bagus, karena itu obat yang bagus, tentu saja tidak boleh disembunyikan. Kita harus memikirkan suatu cara, agar semua ini menguntungkan banyak orang. Maksud kakak kedua adalah? Tentu saja kau yang bertanggung jawab memproduksi obat, aku yang bertanggung jawab menjual. Jika kita berdua bekerja sama, pasti bisa untung besar. Begitu ya? Kakak kedua, sungguh cerdas. Semua orang bilang, Tuan Muda Chandra, setelah Tuan Cheng sakit parah, berkat kecerdasan dan bakatnya, serta kekuatan yang luar biasa, berhasil menopang seluruh keluarga Cokro. Sedangkan Tuan Muda kedua, sepanjang hari hanya bermalas-malasan, dan tidak melakukan apa-apa, hanya bisa menghamburkan uang. Tapi menurutku, Tuan Muda kedua, tidak seperti yang dikatakan orang-orang, sebagai orang yang tidak mengerti apa-apa. Berikan jawaban pasti. Hal ini, akan kau lakukan atau tidak? Baik, aku setuju. Nah, begini baru benar, kita ini satu keluarga. Uang ini harus kita hasilkan bersama sebagai satu keluarga. Hanya saja, kakak kedua ini berpura-pura bodoh, tapi sebenarnya licik, pasti sudah menipu banyak orang ya. Urusan keluarga Cokro ini, siapapun yang mau berebut, silakan saja. Bagi saya, asal ada uang untuk dihasilkan, sudah senang. Tenanglah, soal kakak kedua, aku tidak akan memberitahu siapapun. Kakek ingin bertanya, bagaimana si Zaki itu memperlakukanmu? Jika dia berani menindasmu, beritahu kakek atau kakak laki-laki, kami pasti akan membelamu. Kakek, dia memperlakukanku dengan sangat baik. Dia sangat perhatian. Bagus kalau begitu. Melihatmu hidup bahagia, kakek sungguh ikut senang untukmu. Kakek, tenang saja. Melihat kalian berdua begitu mesra, saling, pasti sudah terbuka dan jujur satu sama lain ya. Kalau begitu, pernahkah kamu mendengar darinya tentang sebuah buku berjudul Ilmu Rahasia Tabib Dewa? Rahasia Tabib Dewa. Itu apa ya? Sudah, cukup. Kau keluarlah dulu, kakek mau istirahat sebentar. Zaki, Kakak, kenapa kau ada di sini? aku sedang menunggu Linda. Suamiku, ayo pulang. Sejak menikah, matanya hanya tertuju pada Zaki, sampai kakak kandungnya sendiri pun tidak terlihat lagi. Kau sedang melihat apa? Suamiku, apa kau pernah dengar tentang rahasia Tabib Dewa? Rahasia Tabib Dewa? Kau juga menginginkannya? Suamiku, apa aku melakukan kesalahan? Apa aku membuatmu tidak senang? Katakan, kau rela bersamaku. Apa ada tujuan tersembunyi? Kamu menyakitiku, lepaskan aku. Bicara.
Zaki, apa kamu sudah gila? Apa kamu tahu? Kalau kamu seperti ini, sangat menakutkan. Linda, Linda, Linda. Aku salah, Linda. Aku salah, maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. Apa kamu sakit? Kenapa? Kenapa di balik ini ternyata keluarga Cokro juga terlibat? Kalau begitu, apa kamu pernah mendengar darinya tentang sebuah buku bernama Rahasia Pengobatan Ilahi? Kakak ipar, sudah selarut ini. Kenapa kamu datang? Kakak ipar sengaja datang untuk membawakanmu makanan enak. Ini jamur yang dipetik oleh kakak Lintang dari gunung. Kakak ipar sendiri yang memasakkannya untukmu. Cepatlah dicicipi. Kakak ipar, kamu dan aku benar-benar saling memahami. Bagaimana kamu tahu? Aku belum makan. Dasar anak bodoh, saling memahami tidak bisa diartikan seperti itu. Aku hanya bercanda dengan kakak ipar. Kakak ipar jangan tersinggung. Saya hanya bercanda dengan Bibi. Bibi jangan dimasukkan ke hati. Ayo, Bibi akan bersulang untukmu. Terima kasih, Bibi. Ayo minum lagi. Jelas-jelas dia yang salah. Benar-benar tidak masuk akal. Minumlah. Zaki, dasar rendahan. Masalahnya sudah beres. Kamu juga jangan menyalahkan Bibi karena mengakali kamu. Saya sungguh sudah sangat takut miskin. Kesempatan sebaik ini, bagaimana bisa saya tidak memanfaatkannya? Zaki, ternyata kamu tidak mengejarku. Aku tidak akan memedulikanmu lagi. Mengapa kalian datang? Kaulah yang memintaku untuk datang lagi hari ini. Begitu cepat lupa? Hari ini adalah kesempatan terakhirmu untuk melakukan akupunktur dan melepaskan obatnya, bukan? Ikutlah denganku. Wajahku sudah sembuh. Wajahku sudah sembuh. Benar-benar sembuh. Ada Zaki di sini. Tidak ada penyakit yang tidak bisa diselesaikan. Benarkah? Hebat sekali. Tentu saja. Hanya saja tidak tahu orang yang hilang. Apa kau bisa menemukannya sendiri? Apa maksud perkataanmu? Kau tidak menyadari ada yang kurang di rumah? Linda? 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 Kau di mana? Sudahlah, jangan buang tenaga. Dia sudah lama tidak ada. Kau tahu dia di mana? Cepat antarkan aku. Aku tidak tahu dia di mana, tapi aku tahu siapa yang membawanya pergi. Siapa? Linda sudah menangis semalaman, matanya bengkak seperti kacang kenari, tapi anak nakal itu bahkan tidak tahu kau ada di rumah atau tidak. Sudah, paman kedua, jangan bicara lagi, aku sedih. Aku mengerti. Aku akan membawanya ke sini, membuatnya berlutut di hadapanmu, dan meminta maaf padamu. Biarkan dia berlutut di hadapanmu, dan meminta maaf padamu. Paman kedua, aku tidak ingin bertemu dengannya. Baiklah, paman kedua mengerti. Kemari kalian, segera singkirkan anak itu Zaki, bunuh dia untukku. Aduh, paman kedua, bukan itu maksudku. Aduh, Lindaku sayang, apa maksudmu? Kamu tidak ingin bertemu dengannya, tapi tidak mengizinkanku membunuhnya. Kalau begitu, aku akan mencari seseorang untuk memotong miliknya. Aduh, paman Beraninya kedua. dia rendahan itu. Linda? Linda? Linda, kamu baik-baik saja? Zaki, kamu masih berani datang ke sini? Aku akan menusukmu sekarang. Kamu siapa? Berani-beraninya membuat keributan di wilayah keluarga Cokro? Sudah bosan hidup? Linda, lihat dia, beraninya di depanmu. Dia bahkan membawa wanita yang tidak jelas ini. Dia benar-benar pria rendahan. Selama kau mengangguk, paman kedua akan mencari orang untuk menghabisinya. Berani bilang aku wanita yang tidak benar. Daniel, apa kau sudah bosan hidup? Kau sebenarnya siapa? Aku siapa? Aku Martha. Apa? Martha? Itu tidak mungkin.
selama Dr. Ilahi Zaki ada, tidak ada yang tidak mungkin. Linda, waktu itu aku mabuk, sungguh tidak terjadi apa-apa. Semua pria itu tidak ada yang baik. Linda, ucapanmu ini tidak benar. Paman kedua benar-benar tulus padamu. Nona, dari keluarga Cokro, kau memang salah menuduh Dr. Ilahi Zaki. Nona Linda, Anda memang sudah salah sangka terhadap Dr. Tabib Zaki. Ibu Lili itu sudah lama disuap orang. Tujuannya agar kalian suami istri bertengkar supaya Anda pergi sendirian. Lalu mereka baru bisa menculik Anda. Apa maksudnya? Paman kedua, ini jebakan yang Anda buat, bukan? Linda, mana mungkin saya menyakiti Anda di dunia ini? Satu-satunya orang yang tidak akan saya sakiti hanyalah Anda. Bukan paman kedua. Memang bukan Daniel, melainkan... Wah, banyak sekali orang. Tidak disangka hari ini. Begitu ramai. Kenapa kalian datang? Bukankah Anda yang menyuruh saya datang? Saya bingung. Apa maksudnya? Ini sama sekali bukan saya yang menulisnya. Terjebak, cepat pergi. Mau pergi? Harus tanya dulu pada orang-orang saya, apakah mereka setuju? Bos, orangnya sudah lengkap. Tidak, seharusnya masih kurang beberapa. Maksud Anda keluarga Hartono? Kalau begitu, apakah itu? Taktik Anda sungguh cerdik. Sengaja memunculkan masalah mengenai teknik medis suci. Tidak disangka secepat ini, sudah banyak yang terpancing. Michelle, kepala keluarga Chuhadi sekarang, kosmetik beracun. Apakah itu juga ulahmu? Zaki, ternyata dunia ini sempit sekali. Benar-benar tidak disangka, aku menemukannya tanpa perlu bersusah payah. Hari ini, akan kubuat kau melihat betapa hebatnya aku. Hari ini dia akan keluar dari sini dalam keadaan tidak berdaya. Hidup atau mati, aku tidak peduli. Gilang, kau sudah gila? Apa kau menganggapku tidak ada, Marta? Berani-beraninya kau berbuat lancang di depanku. Kakak ipar, meskipun kau menghalangiku hari ini, kau tidak akan bisa menyelamatkan anak bermarga Zaki ini. Dulu dia meninggalkanku di jalanan, membuatku kehilangan muka. Bagaimanapun juga hari ini, aku harus menghabisinya. Aku akan membunuhnya. Benarkah? Aku ingin melihat siapa yang bicaranya begitu besar ya. Selama aku ada di sini hari ini, aku ingin tahu siapa yang berani menyentuh menantu laki-lakiku dan teman-temannya. Memang Dr. Zaki yang paling berwenang, bahkan kakek Cokro bisa diundang. Aku tidak butuh kamu. Bersikap sok simpati. Zaki, apa yang kamu katakan omong kosong? Kita ini keluarga. Siapa yang keluargamu? Linda, apa yang sebenarnya terjadi? Ini tidak ada hubungannya dengan Linda. Ini masalah antara aku dan kamu. Kamu datang kemari hari ini, apakah juga untuk rahasia seni pengobatan? Apa katamu rahasia seni pengobatan? Begitu ya? Kamu tahu keberadaannya? Ternyata benar. Kamu menyuruh Linda menikah denganku, itu hanya agar dia membantumu mencari tahu keberadaan rahasia seni pengobatan. Anda salah paham. Saya hanya... Bisakah Anda menghormati perasaan saya? Saya datang ke sini untuk menangkap kalian semua. Kalian di sini berbicara omong kosong, berbicara kepada saya tentang seni tabib suci. Adik ketiga, kita bertarung habis-habisan dengan mereka? Sepertinya tidak bisa. Siapa bilang saya akan bertarung habis-habisan dengannya? Sudah menonton drama selama ini? Apakah masih belum berencana untuk keluar? Si bodoh Michelle itu benar-benar mengira kami akan membantunya menjatuhkan Martha. Dia tidak berpikir saat ini keluarga Chuhadi bisa masuk dalam 4 keluarga besar. Itu berkat siapa? Karena mereka sangat ingin menghancurkan keluarga Chuhadi, kita akan membantu mereka. Bergerak. Sudah waktunya kita muncul. Lihatlah. Ini apa? Siapa orang di baliknya? Michelle, untuk siapa kau bekerja? Coba tebak. Bukan orang dari keluarga Hartono, kan? Tidak. Mengapa tidak terlihat Pak Chandra? Saya tidak tahu, Dr. Ilahi Zaki, ada apa mencariku? Andi, bagaimana kau bisa datang? Willy, kenapa kalian berdua bersama?
Pak Chandra. Oh, lama tidak bertemu. Meskipun sekarang saya bukan dokter pribadi Anda lagi, tetapi saya harus memberitahu Anda, kondisi tubuh Anda ini benar-benar tidak tahu diri. Apa maksud perkataanmu? Jika Anda mati dengan patuh, maka tidak akan ada banyak masalah ini. Anda memang sudah terlihat seperti akan mati, tapi bersikeras mencari dokter dewa dan rahasia kuno, memperpanjang hidup secara paksa, sungguh menyedihkan ya. Kau, Kakek, Chandra, apakah ini idemu? Orang yang meracuniku perlahan dulu, apakah itu juga kau? Itu memang saya. Jika ingin menyalahkan, salahkan saja Anda yang tidak mati-mati ini. Hidup terlalu lama. Kuasaan nyata perusahaan, kamu genggam erat di tanganmu. Sedangkan aku hanyalah boneka. Kakak, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kakek? Kamu diam. Kamu hanyalah anak haram. Kamu tidak pantas memanggilku kakak. Kamu bilang siapa anak haram? Aku akan merobek mulutmu. Aku bilang dia anak harammu. Sakit hati, dulu kamu di belakang ayahku. Bercinta dengan wanitanya, membuat hamil wanita. Tidak jelas itu, kalau dia bukan anak haram. Siapa lagi? Apa yang kamu bicarakan? Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Paman kedua, yang dia katakan tidak benar, kan? Ah. Kakek, aku... Linda, tidak apa-apa, apapun identitasmu, seumur hidup ini, kamu adalah istriku. Zaki, satu-satunya istri, aku akan selalu mencintaimu. Sudahlah, Zaki. Jangan berakting di depanku. Kamu hanya karena kakeknya. Membunuh orang tuamu, lalu melampiaskan padanya. Baiklah, untuk apa banyak omong kosong? Pak Chandra, berikan jawaban pasti padaku. Hal yang kau janjikan padaku sebelumnya, masih bisa diselesaikan atau tidak? Tentu saja. Tempat ini sudah dikepung oleh orang-orangku. Nona Marta, aku menyarankanmu untuk menyerah dengan patuh. Dan adik-adikmu, pergilah bersama. Michelle, Gilang, kalian berdua bodoh? Apa kalian tahu kalian sedang bermain api dengan harimau? Aku bersedia. Keluarga Chuhadi cepat atau lambat akan hancur di tangan kalian. Kita lihat saja nanti. Lagi pula, setelah menyingkirkanmu, aku akan merasa tenang, bawa dia pergi. Aku akan pergi sendiri. Pak Chandra, urusan keluarga Anda ini, kami tidak akan ikut campur. Kami pergi dulu. Ini urusan keluarga Cokro. Kalian sendiri, sebagai orang luar, sepertinya tidak pantas kami ikut campur. Bingsin, kita juga pergi. Berhenti. Berdasarkan penyelidikanku, kau dan Zaki memiliki hubungan yang sangat erat. Dia pernah menyelamatkan hidupmu. Sekarang membiarkanmu pergi, bukankah itu seperti melepas harimau kembali ke gunung? Bagaimana jika engkau tiba-tiba menyerang balik untuk menyelamatkan orang? Hal yang paling tidak kupedulikan adalah etika persaudaraan. Aku hanyalah seorang pengusaha. Itu juga tidak bisa. Pengusaha paling mementingkan keuntungan. Kalau ada keuntungan, kamu pasti akan kembali. Anda bosnya, Anda yang menentukan. Orang dari keluarga Hartono mana? Bukankah katanya sudah datang? Kenapa belum naik? Pak Chandra, saya akan periksa. Pak Chandra, kami sudah datang. Jasmine, kenapa kamu juga... Tentu saja untuk bekerja sama denganku. Saya menyukai orang seperti kakak beradik dari keluarga Hartono yang tahu diri. Anak durhaka, anak durhaka. Kakek, Yanto, nanti keluarga Cokro kita akan mengandalkanmu. kakek, aku. Chandra, harta keluarga Cokro kita, kamu tidak akan mendapatkan sedikit pun. Itu juga tergantung kamu bisa hidup-hidup keluar dari sini. Padahal aku sudah memperlakukanmu dengan baik, sekarang kamu anak durhaka ini, ternyata demi mendapatkan harta keluarga Cokro kita, ternyata meracuniku. Aku hanya membalas perbuatan orang lain dengan cara yang sama. Kamu benar-benar berpikir tahun itu kamu membunuh ibu kandungku? Itu tidak ada yang tahu ya. Apa katamu? Linda, kita, ayah dan anak, akhirnya bisa saling mengakui. Kau tahu semuanya. Selama bertahun-tahun ini, kau demi mendapatkan seni rahasia dokter ilahi, berapa banyak orang yang kau bunuh, bahkan kerabat di dekatmu, tidak ada yang kau lewatkan. Mendekati Zaki, kau bahkan menikahkan cucu kandungmu sendiri dengannya. Demi menguji racun, kau meracuni putramu sendiri dan menantu perempuanmu. Orang tua rendahan, aku membencimu. Jadi kau yang membunuh orang tuaku? Kau... Orang tua bangka, hari ini adalah harinya kau menyerahkan tahta. Tanda tangani perjanjian ini. Kau bermimpi. Bapak Chandra, kau memanggil kami berdua kemari. Apakah hanya untuk melihat sandiwara keluarga Cokro ini? Tentu saja tidak. Hari ini aku memanggil kalian ke sini adalah untuk mengurus jenazahnya. Ini adalah lelucon yang paling lucu yang pernah aku dengar tahun ini. Tidak, seharusnya sejak aku lahir, aku tidak pernah mendengar lelucon yang seindah ini. Zaki, diam kau. Aku akan membunuhmu sekarang juga. Kalau begitu, mari kita lihat, apakah kau punya kemampuan itu? Menutup titik, aku puntur dengan jarum perak. Kau, bukankah selalu menginginkan teknik rahasia tabib ilahi? Bagaimana kau tahu?
Tentu saja dia tahu, kalau tidak bagaimana bisa dia membiarkanmu hidup begitu lama? Hal yang paling ku sesali dalam hidupku adalah menyelamatkanmu. Tidak, jika bukan karena menyelamatkanmu, aku juga tidak akan bisa menikahi Linda. Zaki, jangan cemburu, kisah cinta romantis itu simpan saja untuk diceritakan di alam baka. Lalu sana, Jasmine, jika kau ingin membuat keluarga Hartono kalian menjadi properti kedua terbesar setelah keluarga Cokro kami, segera bawa orang tua bangka ini dan orang-orang yang mengganggu penglihatan ini pergi. Tuan Chandra, untuk menangani orang-orang ini tidak perlu membiarkan nona muda kami bertindak sendiri, bukan? Bocah, hari ini adalah hari kematianmu. Jika kau ingin hidup, maka menyerahlah baik-baik. Kalian? Alasan kami sebagai keluarga Hartono bisa berdiri di dunia ini bukan hanya mengandalkan kecerdasan berbisnis, tetapi juga menepati janji dan menjunjung kebenaran. Tabib Suci Zaki adalah penyelamat hidupku dan adikku. Bagaimana mungkin kami mengkhianatinya? Kalian berani menipu aku. Memang menipu orang sepertimu yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri, dan binatang berhati kejam. Dan kau, orang tua bangka, dulu jika bukan karena kakak tertuaku dari keluarga Zaki menguras kekuatannya untuk menyelamatkan nyawa anjingmu itu, apa kau bisa hidup sampai hari ini? Namun demi keabadian, kau justru ingin mencelakakan keturunan keluarga Zaki. Sepertinya aku datang tepat pada waktunya. Martha, bagaimana kau bisa baik-baik saja? Dia tidak sebodoh dirimu. Tabib Suci Zaki, kebaikanmu, aku Lan Zhengzhou tidak akan melupakannya. Keluarga Cokro, keluarga Hartono, sekarang bertambah keluarga Lan. 4 keluarga besar, sudah 3 keluarga terlibat denganku. Hal ini mulai menarik. Dia tidak sebodoh kamu. Apa kamu benar-benar berpikir orang di balik ini adalah keluarga Cokro? Dulu saya tidak begitu yakin, tapi kali ini mereka sampai menggunakan cara yang begitu keji untuk mengusir Linda dan juga berniat menculiknya. Ini sudah cukup membuktikan bahwa orang di balik ini sangat mengenal saya dan Linda, serta tahu betapa pentingnya Linda bagi saya. Jadi, orang yang selalu berhubungan diam-diam dengan saya, itu adalah... Katakanlah apa yang harus kita lakukan? Saya ingin kalian nantinya membalas taktik mereka. Bukankah kalian semua menginginkan buku ini? Itu adalah teknik rahasia tabib sakti. Benar, tapi itu hanya sebuah buku saja. Bagaimana bisa begini? Ini jangan-jangan palsu? Ya, inilah buku yang kalian gembar-gemborkan. Buku rahasia Dokter Ilahi. Asli dan tidak ada duanya. Bagaimana bisa seperti ini? Buku rahasia Dokter Ilahi memang adalah buku tanpa tulisan. Hanya orang yang ditakdirkan yang bisa memahami makna sebenarnya. Mungkinkah yang kau gunakan adalah ilmu rahasia itu? Benar. Tidak heran kau bisa menyembuhkan wajahku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa buku tanpa tulisan? Tidak mungkin. Kakek. Pergi. Kau tidak pantas menjadi cucuku. Jangan hiraukan dia hanya orang gila. Kakek. Ilmu rahasia, aku bisa hidup abadi. Karena kalian semua menginginkan buku ini. Kalau begitu aku akan memberikannya pada kalian. Begitu rupanya. Dulu kakak laki-laki keluarga Zaki menganggapku seperti saudara kandung, tapi dia tidak mengizinkanku melihat buku rahasia Dokter Ilahi. Dia tahu aku bukan orang yang ditakdirkan. Jadi, meskipun aku mempelajarinya, aku tidak akan berhasil. Pak Tua Fendi, kau sudah sangat hebat. Kau yang lebih hebat. Tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga strategimu melebihi diriku. Apa rencanamu? Bagaimana kau akan menangani orang-orang ini? Kau pernah bilang, kau ingin balas dendam. Apa jangan-jangan kau benar-benar akan membunuh mereka dengan tanganmu sendiri? Menurut Anda bagaimana? Aku pernah mengatakan padamu satu hal, belajarlah untuk melepaskan. Melepaskan? Melepaskan itu tidak mudah. Aku bisa hidup abadi sekarang. Kak Zaki, nanti anak kita namakan Michael saja. Bagaimana? Semoga semua mimpinya bisa terwujud. Terserah kau saja. Kau menyesal? Aku bisa hidup abadi sekarang. Kau membunuh orang tuaku, tapi aku tidak bisa membunuhmu. Kalau tidak, apa bedanya aku denganmu? Tolong laporkan aku ke polisi. Tidak menyesal.